Bagaimana jika Tuhan meminta Anda memerangi 135.000 tentara musuh hanya dengan membawa obor, kendi kosong, dan sangkakala? Ini bukan misi bunuh diri. Ini adalah kisah tentang bagaimana ketakutan diubah menjadi kemenangan mutlak. Selama 7 tahun, bangsa Israel hidup dalam ketakutan yang mendalam. Setiap kali mereka menabur gandum, bangsa Midian datang seperti belalang yang tidak terhitung jumlahnya, merusak tanah dan merampas segala ternak. Bangsa Israel terpaksa membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, gua-gua, dan kubu-kubu. Di Ofra, seorang pemuda bernama Gideon bin Yoas sedang mengirik gandum, bukan di lapangan terbuka, melainkan di dalam tempat pemerasan anggur yang sempit agar tidak terlihat oleh orang Midian. Hatinya penuh dengan keputusasaan dan pertanyaan. Tiba-tiba, malaikat Tuhan menampakkan diri dan duduk di bawah pohon tarbantin. Malaikat itu berkata, "Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani." Gideon menjawab dengan getir, "Jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami, di mana perbuatan-perbuatan ajaibnya?" Namun Tuhan memandangnya dan berkata, "Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel. Akulah yang mengutus engkau." Gideon meminta tanda untuk memastikan bahwa itu benar-benar Tuhan. Ia membawa daging kambing dan roti tidak beragi di atas batu. Malaikat Tuhan menyentuh makanan itu dengan ujung tongkatnya. Seketika itu juga, api keluar dari batu dan memakan habis persembahan itu, dan malaikat Tuhan lenyap dari pandangannya. Gideon ketakutan, namun Tuhan memberikan damai sejahtera kepadanya. Langkah pertama dimulai dari rumah. Malam itu, atas perintah Tuhan, Gideon dan 10 orang hambanya meruntuhkan mezbah Baal milik ayahnya dan menebang tiang berhala di dekatnya. Esok harinya, kota itu gempar. Namun Yoas, ayah Gideon, membela anaknya dengan berkata, "Biarlah Baal membela dirinya sendiri jika ia benar-benar Allah." Ketika bangsa Midian dan Amalek berkumpul untuk menyerang, Roh Tuhan menguasai Gideon. Ia meniup sangkakala dan mengumpulkan orang Israel. Namun, Gideon kembali meminta kepastian melalui tanda bulu domba. Malam pertama, ia meminta agar embun hanya membasahi bulu domba, sementara tanah di sekitarnya kering. Malam kedua, ia meminta sebaliknya. Tuhan mengabulkannya dengan sabar. Berkemahlah Gideon dan 32.000 pasukannya di dekat mata air Harod. Namun Tuhan berkata, "Rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu terlalu banyak. Nanti Israel memegahkan diri." Tuhan memerintahkan Gideon mengumumkan, "Siapa yang takut dan gentar, silakan pulang." Mengejutkan, 22.000 orang memilih pulang, menyisakan hanya 10.000 orang. Namun, 10.000 orang masih terlalu banyak bagi Tuhan. Tuhan menyuruh Gideon membawa mereka ke mata air. Di sana, mereka diamati saat minum. Sebagian besar orang berlutut dan meminum air langsung dengan mulut mereka ke permukaan air. Hanya ada 300 orang yang menghirup air dengan tangannya sambil tetap waspada dan melihat sekeliling. Tuhan berkata, "Dengan ke-300 orang yang menghirup air itu, aku akan menyelamatkan kamu." Malam itu, Tuhan menyuruh Gideon menyusup ke perkemahan Midian bersama Pura, bujangnya, untuk menguatkan hatinya. Di sana, Gideon mendengar seorang prajurit Midian menceritakan mimpinya tentang sekeping roti jelai yang mengguling dan meruntuhkan kemah Midian. Temannya menjawab, "Itu tidak lain dari pedang Gideon bin Yoas, orang Israel itu. Allah telah menyerahkan seluruh perkemahan Midian ke dalam tangannya." Kembali dengan iman yang berkobar, Gideon membagi 300 orang itu menjadi 3 pasukan. Ia memberikan kepada setiap orang sebuah sangkakala, sebuah kendi kosong, dan obor yang menyala di dalam kendi tersebut agar tidak terlihat dari jauh. Ia berkata, "Lihatlah aku, dan lakukanlah seperti yang kulakukan." Tepat pada waktu pergantian jaga tengah malam, ketiga pasukan itu mengepung perkemahan Midian. Seketika itu juga, mereka meniup sangkakala, memecahkan kendi-kendi di tangan mereka, dan memegang obor di tangan kiri. Mereka berteriak, "Pedang demi Tuhan dan demi Gideon!" Mendengar suara dahsyat dan melihat obor yang tiba-tiba mengepung mereka, seluruh tentara musuh menjadi panik, berteriak,
dan melarikan diri. Tuhan membuat pedang musuh saling membunuh satu sama lain dalam kegelapan. Kemenangan besar diraih hari itu bukan karena kekuatan militer atau jumlah pasukan yang besar, melainkan karena ketaatan dan iman kepada Tuhan. Tanah Israel pun aman dari penjajahan selama 40 tahun pada zaman Gideon. Tuhan menunjukkan bahwa di dalam kelemahan manusia, kuasanya menjadi sempurna. Setelah kemenangan malam itu, Gideon mengirim utusan ke pegunungan Efraim untuk menghadang pelarian musuh. Orang Efraim berhasil menangkap dua raja Midian, Oreb dan Zeb. Namun, ketika mereka bertemu Gideon, orang Efraim memarahinya dengan sangat gusar karena tidak diajak sejak awal. Dengan hikmat yang dari Tuhan, Gideon merendahkan diri dan berkata, "Apa yang telah kulakukan ini jika dibandingkan dengan kamu? Bukankah pemetikan susulan dari anggur Efraim lebih baik dari panen buah anggur Abiezer?" Mendengar jawaban yang lembut itu, redamlah amarah mereka. Gideon dan ke-300 orangnya menyeberangi sungai Yordan. Kondisi mereka sangat lelah dan kelaparan. Ketika Gideon meminta bantuan roti kepada orang-orang di kota Sukot dan Penuel, mereka menolak dan mengejek Gideon karena belum menangkap Raja Zeba dan Salmuna. Meski dikhianati oleh bangsanya sendiri, Gideon tidak menyerah. Bersama 300 pasukannya yang setia, mereka tetap maju dengan prinsip lelah namun tetap mengejar. Gideon berhasil mengejutkan perkemahan musuh yang tersisa di Karkor dan menangkap kedua raja Midian, Zeba, dan Salmuna. Sekembalinya dari sana, Gideon menghukum para pemimpin Sukot dan Penuel yang dahulu mengejeknya. Sebagai peringatan akan pentingnya persatuan, pada akhirnya Gideon sendiri yang mengeksekusi Zeba dan Salmuna setelah mengetahui bahwa mereka telah membunuh saudara-saudara kandung Gideon di Tabor. Keamanan Israel sepenuhnya dipulihkan. Atas kemenangan luar biasa itu, orang-orang Israel berkata kepada Gideon, "Biarlah engkau memerintah kami, baik engkau, anakmu, maupun cucumu." Namun Gideon menjawab dengan tegas, "Aku tidak akan memerintah kamu, dan anakku juga tidak akan memerintah kamu. Tuhan yang memerintah kamu." Gideon memilih kembali ke rumahnya di Ofra dan hidup tenang. Negeri itu aman selama 40 tahun sampai Gideon mati pada masa tua yang rambutnya telah putih, meninggalkan teladan tentang seorang penakut yang diubah Tuhan menjadi pahlawan iman. Meskipun Gideon menolak menjadi raja, ia mengajukan satu permintaan kepada orang Israel. Ia meminta setiap orang memberikan satu anting emas dari perolehan jarahan perang mereka, sebab musuh mereka, orang Ismail, biasa memakai anting-anting emas. Rakyat dengan sukarela membentangkan sehelai kain dan melemparkan anting-anting, perhiasan, serta jubah-jubah ungu milik raja-raja Midian ke atasnya. Total emas yang terkumpul mencapai 1.700 shikal emas. Dari emas-emas itu, Gideon membuat sebuah efod sejenis pakaian hamba Tuhan dan menempatkannya di kotanya. Di Ofra, niat awal mungkin sebagai tanda pengingat akan kemenangan dari Tuhan. Namun tragisnya, seluruh orang Israel justru mulai menyembah efod itu sebagai berhala, dan benda tersebut menjadi jerat bagi Gideon dan seisi rumahnya. Bahkan di puncak kesetiaannya, Gideon menyadari bahwa godaan hati manusia untuk berpaling dari Tuhan begitu tipis. Kendati ada kekhilafan mengenai efod tersebut, Tuhan tetap menjaga janjinya. Selama 40 tahun sisa hidup Gideon, negeri Israel menikmati kedamaian dan tidak ada lagi musuh yang berani mengganggu. Gideon memiliki banyak istri dan dikaruniai 70 orang anak kandung. Ia juga memiliki seorang anak laki-laki dari gundiknya di Sikem yang dinamainya Abimelech. Akhirnya, Gideon bin Yowas mati pada masa tua yang rambutnya telah putih dan dimakamkan di dalam kuburan Yowas ayahnya di Ofra. Segera setelah Gideon mati, bangsa Israel kembali berbalik dan berzinah dengan mengikuti para Baal, serta menjadikan Balbarat sebagai Allah mereka. Mereka melupakan Tuhan, Allah mereka, yang telah melepaskan mereka dari tangan semua musuh di sekelilingnya. Mereka juga tidak menunjukkan terima kasih kepada keluarga Gideon atas segala kebaikan yang telah dilakukannya kepada Israel.
Kisah Gideon mengingatkan kita, kemenangan sejati bukanlah seberapa hebat kita memulai, melainkan seberapa setia kita menjaga hati hingga akhir. Setelah Gideon wafat, benih perpecahan mulai tumbuh. Abimelekh, anak Gideon dari gundiknya di Sikem, pergi menemui para saudara ibunya. Dengan kata-kata yang menghasut, ia memengaruhi warga Sikem. Manakah yang lebih baik bagi kamu? 70 orang memimpin kamu, atau 1 orang saja? Ingat, aku adalah darah dagingmu. Terpikat oleh hasutan itu, warga Sikem memberi Abimelekh 70 keping perak dari kuil Baal Berit yang digunakannya untuk menyewa orang-orang bajingan dan petualang sebagai tentara bayarannya. Dengan pasukan bayarannya, Abimelekh mendatangi rumah ayahnya di Ofra. Di sana, dalam sebuah tindakan yang sangat keji, ia membunuh saudara-saudaranya, ke-70 anak Gideon, di atas satu batu yang sama. Darah para pahlawan mengalir, menghancurkan warisan kedamaian yang ditinggalkan Gideon. Namun, Yotam, anak bungsu Gideon yang cerdik, berhasil bersembunyi dan lolos dari pembantaian massal tersebut. Tanpa memedulikan kekejaman ini, warga Sikem berkumpul dan menobatkan Abimelekh menjadi raja. Mendengar kabar bahwa Abimelekh telah menjadi raja, Yotam pergi dan berdiri di puncak gunung Gerizim. Dengan suara nyaring, ia berseru kepada warga Sihem melalui sebuah perumpamaan. Sekali peristiwa pohon-pohon pergi mengurapi yang akan menjadi raja atas mereka. Mereka meminta pohon zaitun, pohon ara, dan pohon anggur. Tetapi semua pohon yang berguna itu menolak karena mereka memilih tetap menghasilkan buah yang memuliakan Allah dan manusia. Akhirnya, pohon-pohon itu meminta semak duri. Semak duri yang tidak berguna itu berkata, "Jika kamu benar-benar mengurapi aku, datanglah berlindung di bawah naunganku. Jika tidak, biarlah api keluar dari semak duri dan memakan habis pohon-pohon sebatang karang." Dari atas gunung, Yotam menantang keadilan warga Sihem. "Jika kamu bertindak setia dan tulus ikhlas kepada Yerubbaal dan keluarganya dengan membuat Abimelekh menjadi raja, maka bersukacitalah. Tetapi jika tidak, biarlah api keluar dari Abimelekh memakan habis warga Sihem, dan biarlah api keluar dari warga Sihem memakan habis Abimelekh." Setelah meneriakkan nubuat itu, Yotam segera melarikan diri ke Bir karena takut kepada Abimelekh. Benih penghakiman ilahi telah ditaburkan, dan pemerintahan Abimelekh yang dipenuhi darah kini berada di bawah bayang-bayang kehancuran. 3 tahun Abimelekh memerintah atas Israel, namun darah ke-70 anak Gideon tidak pernah berteriak tanpa didengar. Tuhan mengirimkan roh jahat untuk memicu perpecahan antara Abimelekh dan warga Sikem. Warga Sikem yang dahulu mendukungnya kini mengkhianatinya. Mereka menempatkan penghadang-penghadang di puncak gunung untuk merampok setiap orang yang melewati jalan itu, sekaligus merongrong otoritas Abimelekh yang sedang berada di Aruma. Di tengah situasi yang memanas, datanglah Gal bin Ebda bersama saudara-saudaranya ke Sihem dan mendapat kepercayaan warga kota. Saat pesta panen anggur di kuil Allah mereka, Baal Berit, mereka makan, minum, dan mulai mengutuki Abimelekh. Dalam keadaan mabuk, Gal berteriak menghasut, "Siapa Abimelekh? Dan siapa orang Sihem? Maka kita harus menghambakan diri kepadanya. Sekiranya rakyat ini ada di bawah tanganku, aku akan menyingkirkan Abimelekh." Mendengar penghinaan itu, Zebul, penguasa kota Sihem yang setia kepada Abimelekh, menjadi sangat marah. Ia diam-diam mengirim utusan kepada Abimelekh, mendesaknya untuk datang membawa pasukan pada malam hari dan mengepung kota. Abimelekh bergerak, ia membagi pasukannya menjadi 4 bagian dan menghadang di dekat Sikem. Pagi-pagi benar, saat fajar menyingsing, Gal berdiri di depan pintu gerbang kota dan melihat bayangan bergerak turun dari puncak gunung. Zebul menipunya dengan berkata, "Itu hanya bayangan gunung-gunung." Namun, ketika pasukan itu semakin dekat, Zebul berbisik dengan kejam, "Di mana mulutmu yang besar itu sekarang? Pergilah, lawanlah mereka." Terdesak oleh gengsinya, Gal memimpin warga Sikem keluar untuk bertempur melawan Abimelekh. Namun, pasukan Abimelekh terlalu kuat dan kejam.
Abimelekh mengejar Gal dengan pedang terhunus. Banyak korban berjatuhan, mati di sepanjang jalan hingga ke depan pintu gerbang kota. Gal dan saudara-saudaranya berhasil diusir keluar dari Sikem oleh Zabul, namun kemarahan Abimelekh belum padam. Keesokan harinya, ketika rakyat Sihem mengira pertempuran telah selesai dan keluar ke ladang, Abimelekh sudah bersiap di tempat persembunyiannya untuk melakukan pembantaian total yang mengerikan. Abimelekh menyerang kota Sikem dengan kekejaman yang tiada tara. Sepanjang hari itu mereka bertempur, merebut kota, dan membunuh seluruh penduduk yang ada di dalamnya. Tidak puas hanya dengan menumpahkan darah, Abimelekh meruntuhkan tembok-tembok kota dan menaburinya dengan garam, sebuah simbol bahwa kota itu dikutuk dan tidak boleh menumbuhkan kehidupan lagi untuk selamanya. Mendengar kehancuran kota, semua pemimpin yang ada di menara Sikem ketakutan lalu melarikan diri ke dalam ruang bawah tanah di kuil El-Berit. Mengetahui hal itu, Abimelekh membawa pasukannya naik ke Gunung Zalmon. Ia mengambil kapak, menebang dahan-dahan pohon, dan memikulnya di atas bahunya. Ia memerintahkan seluruh pasukannya untuk melakukan hal yang sama. Mereka menumpuk dahan-dahan itu di sekeliling ruang bawah tanah menara dan membakarnya. Akibatnya, sekitar 1.000 orang penduduk menara Sihem, laki-laki dan perempuan, tewas seketika akibat asap dan api. Kutukan Yotam bahwa api akan keluar dari semak duri kini digenapi dengan sangat mengerikan. Setelah membumi hanguskan Sikem, ambisi buta Abimelekh membawanya ke kota Tebes. Ia mengepung kota itu dan berhasil merebutnya. Namun, di tengah kota terdapat sebuah menara yang kuat dan kokoh. Semua penduduk kota, laki-laki, perempuan, dan para pemimpin kota melarikan diri ke sana. Mereka mengunci pintu gerbang menara dengan rapat dan naik ke atas atap benteng. Abimelekh dengan keangkuhannya yang luar biasa mendekati menara itu, menggempurnya dan merangsek maju hingga ke depan pintu menara untuk membakarnya dengan api. Mengira ia akan mengulang kemenangan berdarahnya dengan mudah. Saat Abimelekh berdiri tepat di bawah pintu menara bersiap menyulut api, seorang wanita di atas atap menara mengambil sebuah batu gilingan tangan yang berat. Dengan sisa tenaga dan keputusasaan demi menyelamatkan kotanya, wanita itu melemparkan batu gilingan tersebut ke bawah. Batu itu meluncur deras membelah udara, mengarah tepat ke kepala sang Raja Tiran yang sedang mendongak ke atas dengan mata terbelalak. Menyadari dalam 1 detik terakhir bahwa kematiannya tidak datang dari pedang seorang prajurit gagah berani, melainkan dari sebuah batu yang dijatuhkan oleh tangan seorang wanita. Hantaman itu terjadi begitu cepat. Batu gilingan yang dilemparkan dari atas menara jatuh tepat mengenai kepala Abimelekh dan memecahkan tengkoraknya. Sang tiran yang ditakuti itu jatuh tersungkur di atas tanah, bersimbah darah. Pasukan di sekelilingnya terdiam, terpaku melihat pemandangan tersebut. Abimelekh menyadari bahwa luka itu sangat fatal dan ajalnya sudah di depan mata. Namun, kesombongannya tetap menyala, mengalahkan rasa sakitnya. Dengan sisa tenaga yang ada, Abimelekh menoleh kepada bujang pembawa senjatanya. Ia memanggil bujang itu mendekat dan memberikan perintah terakhirnya yang dipenuhi gengsi. "Hunuslah pedangmu dan bunuhlah aku, supaya jangan orang berkata mengenai aku bahwa seorang perempuan telah membunuhku tanpa ragu." Bujang itu menikamnya hingga mati. Melihat pemimpin mereka binasa dengan cara yang hina, seluruh pasukan Israel seketika kehilangan semangat tempur. Mereka meninggalkan pengepungan dan pulang ke tempat asal mereka masing-masing. Melalui peristiwa tragis ini, kejahatan Abimelekh atas pembunuhan 70 saudaranya telah dibalas tuntas oleh Tuhan. Kutukan Yotam dari atas gunung Garizim kini telah genap sepenuhnya. Kematian Abimelekh membawa kembali masa tenang bagi bangsa Israel. Sesudah masa kelam itu, tampillah Tola dari suku Isakhar, lalu kemudian Yair dari Gilead untuk menyelamatkan dan menghakimi Israel. Puluhan tahun kedamaian menyelimuti tanah tersebut. Namun, seperti siklus yang tidak pernah putus, bangsa Israel kembali berbuat jahat di mata Tuhan. Mereka meninggalkan Tuhan dan mulai menyembah para berhala bangsa Asyur, Sidon, Moab, Bani Amon, dan orang Filistin. Mereka membuang kasih setia Tuhan demi kesenangan sesaat dari dewa-dewa asing yang tidak bernyawa.
Kemarahan Tuhan bangkit berkobar hebat atas Israel. Kali ini, Tuhan menyerahkan mereka ke dalam cengkeraman bangsa Filistin dan Bani Amon yang menindas mereka dengan sangat kejam selama 18 tahun lamanya. Ketika Israel akhirnya hancur dan berseru memohon pertolongan, Tuhan berfirman dengan keras, "Pergilah berseru kepada Allah yang telah kamu pilih. Biarlah mereka yang menyelamatkan kamu pada waktu kesesakanmu." Pasukan Bani Amon kini telah menyeberangi sungai Yordan, berkumpul dengan kekuatan penuh, dan mendirikan perkemahan perang di Gilead. Penduduk Israel gemetar ketakutan di Mispa. Para pemimpin Gilead saling memandang dalam keputusasaan yang mencekam. Mereka membutuhkan seorang panglima perang yang berani memimpin mereka, tetapi tidak ada satupun yang melangkah maju. Siapakah yang akan mempertaruhkan nyawanya menghadapi pasukan maut ini, sementara Tuhan menolak untuk bertindak? Di tengah keputusasaan bangsa Israel, tinggallah seorang pahlawan yang gagah perkasa, bernama Yefta orang Gilead. Ia adalah anak dari seorang perempuan sundal, sementara ayahnya adalah Gilead. Ketika istri sah Gilead melahirkan anak-anak pria, mereka tumbuh besar dan mengusir Yefta. Mereka menghinanya dengan berkata bahwa Yefta tidak akan pernah mendapat warisan dalam keluarga mereka, karena ia adalah anak dari perempuan lain. Yefta yang sakit hati pun menyingkir dari para saudaranya dan melarikan diri ke tanah Tobe. Di padang belantara itu, para petualang dan orang nekat berkumpul mengelilinginya. Yefta memimpin mereka dan menjadi seorang pejuang yang sangat tangguh di medan kelam. Waktu terus berjalan, hingga peperangan melawan Bani Amon mencapai puncaknya. Pasukan musuh semakin menekan dan mengancam akan menghancurkan Gilead tanpa belas kasihan sedikit pun. Para pemimpin Gilead menyadari bahwa pasukan mereka tidak memiliki panglima yang sanggup menghadapi taktik militer Amon yang sangat kejam. Dalam keadaan terdesak dan hilangnya segala harapan mereka, akhirnya teringat kepada Yefta. Nama sang buangan kini terdengar bagaikan satu-satunya kunci keselamatan. Para pemimpin itu pun memutuskan membuang harga diri mereka dan berangkat ke tanah Tobe untuk menemui pria yang pernah mereka buang. Setibanya di perkemahan tanah Tobe, para pemimpin Gilead langsung memohon kepada Yefta. Mereka memintanya pulang untuk menjadi panglima melawan Bani Amon. Yefta menatap mereka dengan tatapan yang sangat tajam dan menjawab penuh kepahitan. Ia mempertanyakan bukankah mereka dahulu sangat membencinya hingga mengusirnya dari rumah ayahnya. Yefta heran mengapa mereka justru datang memohon kepadanya pada saat nyawa mereka sedang terancam. Para pemimpin itu tertunduk malu dan berjanji dengan sungguh-sungguh. Mereka bersumpah jika Yefta bersedia memimpin peperangan, maka ia akan diangkat menjadi kepala atas seluruh penduduk Gilead. Yefta akhirnya menerima tawaran tersebut, namun ia memastikan bahwa semuanya diikat dengan perjanjian di hadapan Tuhan. Yefta membawa seluruh perkaranya ke Mispa, dan rakyat pun resmi mengangkatnya menjadi kepala dan panglima tertinggi. Setelah posisinya kokoh, Yefta segera mengambil langkah diplomasi yang berani. Ia mengirim utusan ke perkemahan Raja Bani Amon menuntut penjelasan atas invasi mereka ke tanah Israel. Malam itu sang Raja Amon menerima gulungan pesan dari Yefta. Sang raja membacanya perlahan, lalu tertawa meremehkan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, raja itu melempar pesan Yefta ke dalam kobaran api unggun dan memberi isyarat kepada jenderalnya. Ribuan panah api mulai dinyalakan. Jalan damai telah hancur terbakar dan hitungan mundur menuju pembantaian besar-besaran kini telah dimulai. Yefta tidak langsung menyerang. Ia mencoba menempuh jalan diplomasi sekali lagi dengan mengirim utusan kepada Raja Bani Amon. Utusan itu membawakan pesan panjang yang menceritakan sejarah perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir. Yefta menjelaskan bahwa Israel tidak pernah merampas tanah Moab atau Amon dengan sengaja. Israel hanya menduduki tanah yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka setelah mengalahkan Raja Sihan dari Amori. Yefta menutup pesannya dengan peringatan tegas agar Raja Amon membiarkan Tuhan yang menjadi hakim di antara mereka. Raja Bani Amon tidak menghiraukan perkataan Yefta sedikit pun. Kebuntuan diplomasi ini memastikan bahwa perang besar tidak dapat dihindari lagi. Namun tepat pada saat yang kritis itu, roh Tuhan menghinggapi Yefta. Kekuatan ilahi mengalir dalam nadinya, menggantikan segala keraguan. Yefta mulai berjalan melintasi daerah Gilead dan Manasye, mengumpulkan ribuan pasukan tambahan dan bergerak maju menuju perkemahan Bani Amon.
Sebelum melangkah ke medan pertempuran utama, Yefta mencari kepastian yang mutlak dari Tuhan. Dalam keadaan emosi yang memuncak dan dorongan yang berapi-api, ia mengucapkan sebuah sumpah yang sangat gegabah. Yefta berseru kepada Tuhan bahwa jika Tuhan benar-benar menyerahkan Bani Amon ke dalam tangannya, maka apapun yang keluar pertama kali dari pintu rumahnya untuk menemui dirinya saat ia pulang dengan selamat, itu akan menjadi milik Tuhan dan akan dipersembahkannya sebagai korban bakaran. Sumpah telah diucapkan dan pantang untuk ditarik kembali. Yefta mencabut pedangnya dan memimpin pasukan Israel menyeberangi perbatasan untuk menyerang Bani Amon. Pasukan musuh yang jumlahnya bagaikan pasir di tepi laut telah bersiap menyambut mereka dengan kereta besi dan tombak tajam. Suara teriakan perang memecah keheningan padang gurun. Kedua pasukan besar itu berlari saling menerjang satu sama lain. Debu tebal menutupi langit saat pedang pertama mulai beradu, memercikan bunga api di tengah lautan. Manusia yang bertarung memperebutkan nyawa. Pertempuran itu berlangsung dengan sangat dahsyat, namun Tuhan menyertai Yefta dan menyerahkan musuh ke dalam tangannya. Pasukan Israel memukul kalah Bani Amon dengan kekalahan yang amat besar. Yefta mengejar mereka tanpa ampun, meluluh lantakan 20 kota, mulai dari Arur sampai ke dekat Minit dan terus ke Abel, ke Ramim. Bani Amon akhirnya tunduk takluk dan bertekuk lutut di hadapan orang Israel, mengakhiri penderitaan penindasan yang telah berlangsung bertahun-tahun. Seluruh negeri bersukacita. Berita kemenangan Yefta menyebar lebih cepat daripada angin. Orang-orang yang dahulu membuangnya kini mengeluh-elukan namanya sebagai penyelamat bangsa. Yefta bersama pasukannya berjalan pulang menuju kota Mispa. Hati Yefta dipenuhi dengan rasa syukur dan kebanggaan yang luar biasa. Ia telah membuktikan bahwa Tuhan tidak pernah memandang hina asal-usul seseorang. Ia pulang bukan lagi sebagai anak buangan, melainkan sebagai penguasa dan pahlawan Israel. Yefta memisahkan diri dari keramaian dan berjalan menaiki bukit menuju rumah pribadinya. Ia membayangkan pelukan hangat dari keluarganya. Namun di sudut pikirannya, sumpah yang ia ucapkan di padang gurun tiba-tiba kembali terngiang. Ia telah berjanji akan mengorbankan apapun yang pertama kali keluar menemuinya. Yefta mungkin berharap seekor domba atau sapi kesayangannya yang akan berlari keluar dari pekarangan rumahnya. Terlebih dahulu, seperti kebiasaan hewan peliharaan di masa itu. Langkah Yefta terhenti tepat di halaman rumahnya. Keheningan sore itu dipecahkan oleh suara dentingan rebana yang riang dan nyanyian yang merdu. Jantung Yefta berdegup kencang saat melihat pintu rumahnya perlahan-lahan terbuka. Seseorang berlari keluar dengan penuh kegembiraan, menari-nari menyambut kedatangan sang pahlawan. Senyum lebar menghiasi wajah sosok itu, wajah yang paling disayangi Yefta di seluruh dunia. Wajah yang seketika mengubah kemenangan terbesar Yefta menjadi mimpi buruk yang paling mematikan. Sosok yang keluar menari-nari menyambut Yefta dengan rebana itu tidak lain adalah anak perempuannya sendiri. Ia adalah anak tunggalnya Yefta, tidak memiliki anak laki-laki atau perempuan yang lain. Seketika itu juga dunia Yefta runtuh. Pahlawan perkasa yang tidak pernah gentar menghadapi ribuan musuh itu langsung jatuh berlutut. Sambil meraung dalam kepedihan yang luar biasa, ia mengoyakkan pakaiannya dan berteriak, "Sungguh, anakku, engkau membuat hatiku hancur. Luluh engkaulah yang mencelakakan aku." Dengan air mata yang terus mengalir, Yefta menjelaskan kepada anak perempuannya tentang sumpah bodoh yang telah ia ucapkan kepada Tuhan di padang gurun menjelang pertempuran. Ia menjelaskan bahwa ia telah membuka mulutnya bernazar kepada Tuhan, dan dalam tradisi serta iman mereka janji kepada Yang Maha Kuasa tidak mungkin ditarik kembali apapun bayarannya. Yefta merasa dirinya terkutuk oleh kata-katanya sendiri. Di luar dugaan, alih-alih menangis histeris atau melarikan diri, anak perempuan itu menunjukkan ketegaran yang luar biasa. Ia memandang ayahnya dan berkata dengan suara bergetar, namun tegas, "Ayah, jika ayah telah membuka mulut bernazar kepada Tuhan, maka lakukanlah kepadaku sesuai dengan sumpah ayah itu. Sebab Tuhan telah memberikan ayah kemenangan atas musuh kita, Bani Amon."
ketaatan dan pengorbanan anak ini menjadi salah satu momen paling memilukan sekaligus paling mulia dalam sejarah kelam masa itu. Namun anak perempuan itu mengajukan satu permintaan terakhir. Ia memohon, biarlah ayah memberikan waktu 2 bulan kepadaku. Izinkanlah aku pergi mengembara turun naik di pegunungan bersama teman-teman perempuanku untuk menangisi masa gadisku yang tidak akan pernah mengenal pernikahan. Yefta mengabulkan permintaannya dan membiarkannya pergi. Selama 2 bulan anak perempuan itu meratap di puncak-puncak gunung bersama para sahabatnya. Hari demi hari berlalu dengan cepat hingga akhirnya matahari terbenam pada hari terakhir di bulan kedua. Sang anak berdiri di tepi tebing memandang ke arah rumah ayahnya, bersiap menuruni gunung untuk menemui takdirnya yang paling kelam. Waktu 2 bulan telah habis. Anak perempuan Yefta menuruni pegunungan dengan langkah tegar dan kembali kepada ayahnya. Alkitab mencatat dengan sangat berhati-hati bahwa Yefta melakukan kepadanya apa yang telah dinazarkannya. Kematian anak gadis yang tidak pernah bersuami itu meninggalkan luka yang teramat dalam bagi seluruh negeri. Sebagai bentuk penghormatan sejak hari itu, timbullah kebiasaan di Israel bahwa setiap tahun anak-anak perempuan Israel pergi selama 4 hari untuk meratapi anak perempuan Yefta orang Gilead itu. Belum sempat Yefta menyembuhkan hatinya yang hancur, sebuah ancaman baru datang menghampiri. Kali ini bukan dari bangsa asing, melainkan dari saudara mereka sendiri. Pasukan dari suku Efraim mengerahkan tentara dan menyeberang ke Zafon. Mereka dipenuhi rasa iri karena tidak diikutsertakan dalam kemenangan besar dan harta jarahan melawan Bani Amon. Mereka mendatangi rumah Yefta dan berteriak dengan penuh kemarahan, menuntut pertanggungjawaban. Suku Efraim melontarkan ancaman yang sangat keji. Mereka berteriak kepada Yefta, "Mengapa engkau pergi berperang melawan Bani Amon tanpa memanggil kami untuk ikut serta? Kami akan membakar rumahmu beserta engkau di dalamnya." Ancaman ini adalah penghinaan luar biasa mengingat Yefta baru saja kehilangan anak satu-satunya di rumah tersebut. Kemarahan Yefta yang selama ini tertahan oleh kesedihan kini tersulut menjadi kobaran murka yang menakutkan. Yefta menjawab mereka dengan suara yang menggelegar, "Aku dan rakyatku sedang terlibat pertikaian hidup dan mati melawan Bani Amon. Aku telah memanggil kamu tetapi kamu tidak datang menyelamatkan kami. Ketika aku menyadari bahwa kamu tidak mau menolong aku, mempertaruhkan nyawaku sendiri dan Tuhan memberikan kemenangan kepadaku. Mengapa hari ini kamu berani datang untuk memerangi aku?" Kesabaran Yefta benar-benar habis. Ia tidak sudi merendahkan diri. Ia mencabut pedangnya meniup sangkakala dan memanggil seluruh pria Gilead. Malam itu pedang tidak diarahkan kepada musuh asing, melainkan siap menghunjam dada saudara sendiri. Perang saudara pecah dengan brutal. Yefta mengumpulkan seluruh orang Gilead dan menggempur suku Efraim dengan kekuatan penuh. Orang Efraim sebelumnya telah menghina mereka dengan menyebut Gilead sebagai orang-orang pelarian. Penghinaan itu dibalas dengan sabetan pedang. Pasukan Yefta menghancurkan barisan Efraim, membuat pasukan yang sombong itu kocar-kacir melarikan diri, mencari jalan pulang menuju wilayah mereka di seberang Sungai Yordan. Mengetahui bahwa musuh akan melarikan diri menyeberangi Sungai Yefta, bertindak cepat. Ia mengirim pasukannya untuk menduduki tempat-tempat penyeberangan Sungai Yordan, mendahului orang Efraim. Setiap kali ada orang Efraim yang lolos dan berlari mendekati tepian sungai, memohon izinkanlah aku menyeberang. Para penjaga dari Gilead akan menahannya dan bertanya dengan tajam, "Apakah engkau orang Efraim?" Jika orang itu berbohong dan menjawab bukan, maka para penjaga akan memberinya satu ujian maut. Ujian itu sangat sederhana, namun mematikan. Para penjaga akan menyuruh orang tersebut berkata, "Coba katakan Shibolet." Mereka akan selalu menyebutnya Sib. Kesalahan pelafalan yang sekecil itu menjadi vonis mati. Setiap kali seseorang salah mengucapkannya, para penjaga Gilead langsung menangkap dan menyembelihnya di dekat tempat penyeberangan itu. Pada hari itu, tragedi mengerikan terjadi. 42.000 orang Efraim tewas bersimbah darah di tepi Sungai Yordan. Setelah tragedi berdarah itu, Yefta memerintah sebagai hakim atas Israel selama 6 tahun. Hidupnya adalah kisah nyata tentang penolakan kekerasan, ketaatan mutlak, dan kesedihan mendalam.
Akhirnya, Yefta orang Gilead itu mati dan dikuburkan di salah satu kota di tanah kelahirannya, Gilead. Israel kembali kehilangan pemimpin besar. Namun di ufuk barat, kekuatan jahat yang jauh lebih besar sedang mengasah senjata mereka. Bangsa Filistin mulai bangkit menyebarkan teror yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bangsa Israel akan membutuhkan seorang penyelamat baru, bukan seorang panglima biasa, melainkan seseorang yang diberkati. Dengan kekuatan fisik yang melampaui nalar manusia, siapakah yang akan bangkit melawan raksasa-raksasa Filistin ini? Siklus kelam kembali terulang. Bangsa Israel kembali melakukan kejahatan di mata Tuhan, sehingga Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan bangsa Filistin selama 40 tahun. Di sebuah kota bernama Zora hiduplah seorang pria bernama Minoa dari suku Dan. Istrinya adalah seorang wanita mandul yang tidak pernah melahirkan anak. Mendadak malaikat Tuhan menampakkan diri kepada wanita itu dan membawa kabar yang mustahil. Malaikat itu berkata bahwa ia akan segera mengandung seorang anak lelaki. Anak itu kelak harus menjadi seorang nazir Allah, yang berarti pisau cukur tidak boleh menyentuh kepalanya, dan ia tidak boleh meminum minuman keras sejak dari dalam kandungan. Wanita itu segera berlari menceritakan kejadian luar biasa tersebut kepada suaminya. Minoa yang penuh iman memohon kepada Tuhan agar mengutus pria Allah itu datang kembali untuk mengajari mereka cara membesarkan anak tersebut. Tuhan mendengarkan doa Minoa. Suatu hari ketika istrinya sedang duduk di padang, malaikat Tuhan datang lagi. Wanita itu bergegas memanggil suaminya. Minoa bertanya secara langsung, apakah anak itu kelak akan membebaskan Israel? Dan malaikat itu mengulangi segala pantangan yang harus dijaga dengan sangat ketat. Minoa yang belum menyadari bahwa tamunya adalah malaikat Tuhan, menahan tamu tersebut dan menyajikan seekor anak kambing. Malaikat itu menolak untuk memakannya dan menyuruh Minoa mempersembahkannya sebagai korban. Saat Minoa meletakkan persembahan itu di atas sebuah batu besar, keajaiban dahsyat terjadi. Lidah api memancar dari batu itu melahap habis seluruh korban bakaran. Lebih mengejutkan lagi, Minoa dan istrinya melihat tamu mereka perlahan naik ke langit di dalam kobaran api mezbah tersebut. Mereka langsung tersungkur menyembah tanah, menyadari bahwa mereka baru saja melihat wajah Tuhan dan tetap hidup. Waktu berlalu dan wanita itu melahirkan seorang anak lelaki yang diberi nama Simson. Anak itu tumbuh menjadi pemuda yang sangat perkasa, dan Tuhan memberkatinya. Roh Tuhan mulai menggerakkan hatinya di Mahanedan. Namun pada suatu hari, Simson pergi ke Timna dan melihat seorang wanita Filistin yang sangat memikat hatinya. Ia pulang dan meminta orang tuanya mengambil wanita itu menjadi istrinya. Ayah dan ibunya menolak keras, mempertanyakan mengapa harus mengambil istri dari bangsa Filistin yang tidak bersunat. Namun Simson bersikeras. Orang tuanya tidak menyadari bahwa keinginan aneh itu ternyata berasal dari Tuhan untuk mencari celah perselisihan dengan bangsa Filistin. Simson pun melangkah keluar rumah, bersiap melintasi batas wilayah musuh, menuju sebuah takdir yang penuh darah. Simson berjalan menuju Timna bersama kedua orang tuanya. Saat ia tiba di kebun anggur Timna, mendadak seekor singa muda datang mengaum dengan buas dan langsung menerkamnya dari depan. Pada detik itu juga, Roh Tuhan berkuasa atas tubuh Simson tanpa membawa senjata apapun di tangannya. Simson menangkap singa itu. Dengan kekuatan yang melampaui nalar manusia, ia mencabik-cabik rahang dan tubuh singa tersebut, sama mudahnya seperti membelah seekor anak kambing. Simson membiarkan bangkai itu tergeletak dan melanjutkan perjalanannya tanpa menceritakan kejadian mengerikan itu kepada ayah dan ibunya. Beberapa waktu kemudian, Simson kembali melalui jalan yang sama untuk meresmikan pernikahannya. Rasa penasaran membawanya menyimpang dari jalan utama untuk melihat bangkai singa yang pernah ia bunuh. Ia sangat terkejut mendapati kawanan lebah telah membuat sarang di dalam kerangka singa itu dan menghasilkan madu yang sangat manis. Simson mengeruk madu itu dengan tangannya, lalu memakannya sambil berjalan. Ia juga memberikan sebagian madu itu kepada orang tuanya. Rahasia tentang asal-usul madu tersebut
ia simpan rapat-rapat di dalam hatinya menjadi inspirasi untuk sebuah rencana besar. Ayah Simson mengatur pesta pernikahan di kota Timna seperti kebiasaan para pemuda masa itu. Pihak musuh membawa 30 pemuda Filistin untuk menemani sekaligus mengawasi Simson. Di tengah riuhnya pesta, Simson menantang mereka dengan sebuah tebakan sulit. Jika mereka bisa menebaknya dalam 7 hari, Simson akan memberikan 30 pakaian kebesaran. Namun jika mereka gagal, mereka harus memberikan 30 pakaian kepadanya. Simson memberikan tebakannya, dari yang memakan keluar makanan, dari yang kuat keluar manisan. Hari demi hari berlalu, dan ke-30 pemuda itu mulai panik karena otak mereka tidak sanggup memecahkan misteri tersebut. Pada hari ke-7, para pemuda Filistin itu mendatangi istri Simson dengan membawa ancaman maut. Mereka mengancam akan membakar rumah ayahnya beserta wanita itu jika ia tidak berhasil membujuk Simson memberitahukan jawabannya. Ketakutan yang amat sangat membuat wanita itu menangis terseduh-seduh di pelukan Simson. Sepanjang hari menuduh Simson tidak benar-benar mencintainya. Karena terus didesak Simson, akhirnya kehabisan kesabaran dan membisikkan jawabannya. Sesaat sebelum matahari terbenam, para pemuda Filistin itu datang kepada Simson dan memberikan jawaban yang tepat. Simson langsung menyadari bahwa istrinya sendiri yang telah mengkhianatinya. Ia menatap mereka dengan wajah dingin menahan amarah yang meledak-ledak. Roh Tuhan turun menyelimuti tubuhnya, mengobarkan kekuatan murka yang tidak akan bisa dipadamkan oleh siapapun. Diliputi oleh amarah ilahi, karena pengkhianatan tebakan tersebut, Simson berjalan menempuh jarak jauh menuju Askelon, salah satu kota utama bangsa Filistin. Setibanya di sana, kegelapan menyelimuti jalanan kota. Simson menghabisi 30 pria musuh, melucuti pakaian kebesaran mereka, dan membawa pakaian kotor bernoda darah itu kembali ke Timna. Ia melemparkan pakaian-pakaian itu ke hadapan orang-orang yang berhasil menjawab tebakannya. Tanpa mengucapkan sepatah kata lagi, Simson berbalik dan pulang ke rumah ayahnya di Zora, meninggalkan istrinya di kota tersebut. Beberapa waktu kemudian, tepat pada musim panen, gandum amarah Simson mulai mereda. Ia membawa seekor anak kambing bermaksud untuk berdamai dan mengunjungi istrinya di kamar. Namun ayah mertuanya menghalangi pintu dan memberikan kabar yang mengejutkan. Ayahnya mengira Simson sangat membenci wanita itu, sehingga ia telah memberikan istri Simson kepada kawan pendamping pernikahannya. Sang ayah mertua menawarkan adik perempuannya sebagai gantinya. Mendengar penghinaan luar biasa itu, Simson menyadari bahwa ia kini memiliki alasan yang sangat sah untuk menghancurkan bangsa Filistin sepenuhnya. Simson menyusun sebuah rencana sabotase yang sangat brilian sekaligus mematikan. Ia pergi ke padang dan menangkap 300 ekor rubah. Ia mengikat ekor rubah-rubah itu berpasangan dan menyisipkan sebuah obor menyala di tengah-tengah ikatan ekor tersebut. Setelah menyalakan obor itu, Simson melepaskan ratusan rubah tersebut tepat ke arah ladang-ladang gandum milik bangsa Filistin. Api dengan cepat menjalar, tidak hanya membakar gandum yang siap panen, tetapi juga menghanguskan seluruh kebun anggur dan pohon zaitun mereka. Perekonomian musuh hancur lebur dalam satu malam. Mengetahui bahwa Simson adalah dalang di balik kehancuran itu, bangsa Filistin membalas dendam dengan membakar mantan istri Simson beserta ayah mertuanya. Merasa belum puas, Simson kembali membantai pasukan musuh dengan pukulan yang sangat dahsyat, lalu pergi bersembunyi di dalam celah bukit batu Etam. Ketakutan akan pembalasan dendam 3.000 orang dari suku Yehuda bangsa Simson sendiri mendatangi tempat persembunyian itu. Mereka menyalahkan Simson karena memprovokasi musuh. Mereka berkata bahwa mereka datang untuk mengikat dan menyerahkan Simson kepada bangsa Filistin. Alih-alih melawan bangsanya sendiri, Simson merelakan tangannya diikat dengan 2 utas tali baru. Ia digiring menuruni bukit batu menuju perkemahan musuh yang sudah menanti dengan sorak-sorai kemenangan yang memekakan telinga. Namun mereka tidak tahu monster apa yang sedang mereka bangunkan. Saat Simson tiba di daerah Lehi pasukan Filistin,
menyambutnya dengan teriakan kemenangan yang sangat riuh. Mereka mengira pahlawan Israel itu akhirnya takluk. Namun, tepat pada saat sorak-sorak itu, menggema roh Tuhan berkuasa atas Simson dengan sangat hebat. Kekuatan ilahi mengalir deras, merobek batas fisik manusia biasa. Tali baru yang mengikat lengan dan tangannya mendadak menjadi rapuh, bagaikan batang rami yang hangus dimakan api. Tali-tali itu putus dan jatuh berguguran dari tangannya, membebaskan sang singa dari rantainya. Melihat musuh mulai menyadari bahaya, Simson bertindak secepat kilat. Ia tidak memiliki senjata tajam, namun matanya menangkap sebuah tulang rahang keledai yang masih baru tergeletak di atas tanah. Ia memungut tulang itu dan melompat ke tengah-tengah barisan musuh. Pertempuran yang tidak seimbang itu berubah menjadi pembantaian sepihak. Simson mengayunkan tulang rahang itu, menghancurkan tengkorak dan perisai musuh tanpa henti. Darah tumpah membasahi bumi. Ketika ia berhenti mengayunkan tangannya, 1000 nyawa telah melayang dan mayat-mayat bertumpuk tinggi bagaikan bukit di medan pertempuran tersebut. Usai pertempuran yang luar biasa melelahkan itu, Simson merasa sangat haus. Rasa hausnya begitu parah hingga ia merasa hampir mati. Ia berseru kepada Tuhan, menyadari bahwa segala kekuatan yang ia miliki sama sekali tidak berguna tanpa pertolongan Sang Pencipta. Tuhan mendengar teriakannya. Tuhan membelah sebuah liang batu di daerah Lehi dan air segar memancar keluar dari sana. Simson meminum air itu, rohnya kembali segar dan ia mendapatkan kekuatannya kembali. Tempat itu kemudian dinamakan Mata Air Penyeru. Pada suatu hari, Simson berjalan masuk ke Gaza, wilayah musuh yang paling kuat. Berita kehadirannya segera menyebar dan pasukan Gaza segera mengepung tempat itu. Mereka mengunci pintu gerbang kota dan bersiap membunuhnya saat fajar menyingsing. Namun Simson hanya tidur hingga tengah malam. Saat ia terbangun, ia tidak memilih bertarung. Ia berjalan menuju pintu gerbang kota yang terkunci rapat. Dengan kekuatan yang mengguncang nalar, ia mencabut kedua daun pintu gerbang, beserta kedua tiangnya dan palang kayunya sekaligus. Ia memikul struktur raksasa itu di atas bahunya dan membawanya menanjak ke puncak gunung yang berhadapan dengan Hebron, menjadikan kota Gaza terbuka lebar dan tertawa di atas ketidakberdayaan musuh. Tak terkalahkan dan pongah, Simson melangkah maju menuju lembah. Sorek tempat seorang wanita bernama Delila telah menunggunya dengan jaring pengkhianatan yang paling mematikan. Uang perak telah disiapkan dan sang pahlawan segera melangkah masuk ke dalam jurang kebinasaannya. Di lembah Sorek, Simson jatuh cinta kepada seorang wanita bernama Delila. Mengetahui kelemahan ini, para pemimpin kota Filistin mendatangi Delila dan menawarinya uang perak dalam jumlah yang luar biasa besar agar ia mencari tahu letak kelemahan Simson. Mulailah Delila merengek dan merayu Simson hari demi hari. 3 kali, Delila mencoba mengikatnya menggunakan tali busur yang belum kering, menggunakan tali baru, hingga menenun rambutnya ke dalam pelantak kayu. 3 kali pula Simson berhasil mematahkan ikatan itu dengan sangat mudah. Setiap kali Delila berteriak bahwa musuh datang menyergap. Simson mengira ia sedang bermain-main, namun Delila sedang merajut maut untuknya. Gagal dengan tipu daya, Delila menggunakan senjata paling tajam yang dimilikinya, yaitu air mata dan rasa bersalah. Berhari-hari ia menekan. Jiwa Simson mendesaknya tanpa henti, menuduh Simson pembohong yang tidak mencintainya. Jiwa Simson menjadi sangat tertekan hingga ia merasa ingin mati. Akhirnya pertahanan sang singa runtuh. Ia mencurahkan seluruh isi hatinya menjelaskan bahwa ia adalah seorang nazir Allah sejak dalam kandungan. Jika kepalanya dicukur, maka kekuatannya akan lenyap dan ia akan menjadi lemah seperti manusia biasa. Delila segera menyadari bahwa kali ini Simson telah mengatakan kebenaran mutlak. Delila membuat Simson tertidur pulas di pangkuannya. Ia memanggil seorang pria untuk mencukur ke-7 jalinan rambut dari kepala Simson. Saat rambut terakhir jatuh ke lantai, Delila kembali berteriak menyuruh Simson bangun. Simson terbangun, berpikir ia akan kembali meronta dan bebas seperti yang sudah-sudah. Ia tidak menyadari bahwa Tuhan telah meninggalkan dirinya.
Pasukan Filistin menyergapnya tanpa kekuatan ilahi. Simson takluk dengan mudah. Musuh mencungkil kedua matanya, mengikatnya dengan rantai tembaga dan membawanya turun ke Gaza, memaksanya bekerja menggiling gandum di dalam penjara yang gelap dan busuk. Sang hakim Israel kini menjadi budak buta. Namun di tengah penderitaan panjang itu, musuh melupakan satu hal penting. Rambut Simson perlahan mulai tumbuh kembali. Merasa menang telak, para pemimpin Filistin mengadakan pesta perayaan besar-besaran untuk menyembah dewa mereka Dagon. Ribuan penduduk berkumpul di dalam kuil, sementara 3.000 orang berada di atas atap-atap kuil, bersorak gembira. Dalam mabuk kemenangan, mereka memanggil Simson keluar dari penjara untuk menjadi bahan tontonan dan ejekan. Dengan tubuh penuh luka dan mata yang buta, Simson dipandu oleh seorang pelayan muda menyeberangi aula. Ia meminta pelayan itu menempatkan kedua tangannya pada dua tiang penyangga utama di tengah kuil tempat seluruh bangunan itu bertumpu. Sambil merangkul kedua tiang raksasa itu, Simson menengadah ke atas. Dari bibirnya yang pecah-pecah keluar sebuah doa terakhir yang sangat memilukan. Ya Tuhan, Allah, ingatlah kiranya kepadaku, dan buatlah aku kuat sekali ini saja ya Allah, supaya aku dapat membalas dendam kepada mereka. Simson mengerahkan seluruh sisa nyawanya mendorong kedua tiang itu dengan kekuatan penuh. Suara retakan batu raksasa terdengar membelah keheningan ruangan, dan atap di atas mereka mulai runtuh bergemuruh, jatuh ke bumi. Debu tebal menyelimuti reruntuhan kuil Dagon. Teriakan ribuan orang yang tadi berpesta kini berubah menjadi keheningan yang mencekam. Simson, pahlawan yang terbuang dan terhina itu, telah mencapai akhir dari misinya. Ia mati bersama dengan para penguasa Filistin yang angkuh. Jumlah musuh yang dibunuhnya pada saat kematiannya jauh lebih banyak daripada jumlah musuh yang dibunuhnya semasa hidupnya. Bangsa Filistin lumpuh seketika karena kehilangan seluruh kepemimpinan mereka dalam satu peristiwa yang mengguncang dunia kuno. Keluarga Simson datang ke Gaza dengan hati yang hancur. Mereka memungut tubuh Simson dari balik reruntuhan batu besar. Pahlawan mereka tidak pulang dengan membawa kemenangan yang megah, melainkan dengan tubuh yang dingin. Namun rasa bangga menyelimuti hati bangsa Israel. Mereka membawa jenazah Simson kembali ke Zorah dan menguburkannya di makam ayahnya Minok. Simson telah menunaikan tugasnya sebagai hakim selama 20 tahun di Israel. Kematian Simson menciptakan kekosongan kekuasaan yang sangat berbahaya. Bangsa Israel kembali terombang-ambing tanpa arah. Di ufuk utara, musuh-musuh lama mulai mencium kelemahan ini. Filistin yang baru saja hancur mulai bangkit kembali dengan dendam yang lebih membara. Namun di sebuah kota kecil bernama Rama, seorang wanita tua bernama Hana sedang berdoa dengan penuh cucuran air mata di hadapan mezbah. Ia memohon sesuatu yang tidak terduga di tengah masa-masa kelam ini. Sebuah awal baru sedang dipersiapkan oleh Tuhan di tempat yang tidak disangka-sangka. Di kota Roma, hiduplah seorang pria bernama Elkana yang memiliki dua istri bernama Penina dan Hana. Hana hidup dalam penderitaan karena rahimnya tertutup, dan ia selalu dihina oleh Penina. Setiap tahun di Shiloh, Hana mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan dengan doa yang sangat khusyuk hingga Imam Eli mengira ia mabuk. Namun Hana menjawab bahwa ia adalah wanita yang sangat bersedih hati. Ia bernazar jika Tuhan memberinya seorang anak lelaki, maka ia akan menyerahkan anak itu untuk melayani Tuhan seumur hidupnya. Tuhan mengingat Hana, ia mengandung dan melahirkan seorang anak lelaki yang diberi nama Samuel. Sesuai janjinya, setelah anak itu disapi, Hana membawa Samuel ke Shilo dan menyerahkannya kepada Imam Eli. Hana meninggalkan satu-satunya harta yang paling ia cintai untuk dibesarkan di rumah Tuhan. Samuel kecil mulai melayani Tuhan di bawah pengawasan Eli yang sudah tua. Di sana, di tengah kebobrokan moral anak-anak Eli, Samuel tumbuh menjadi anak yang sangat dikasihi oleh Tuhan dan manusia.
Malam itu lampu pelita di bait Tuhan hampir padam. Samuel berbaring di tempatnya, sementara Eli tidur di kamarnya. Tiba-tiba, sebuah suara memanggil nama Samuel. Samuel berlari kepada Eli, mengira sang imam memanggilnya. Namun Eli berkata bahwa ia tidak memanggil. Hal itu terjadi sampai 3 kali. Pada kali keempat, Eli menyadari bahwa Tuhanlah yang sedang memanggil anak itu. Eli memerintahkan Samuel untuk menjawab jika ia dipanggil lagi. Samuel kembali berbaring dengan jantung berdebar kencang menanti suara itu datang kembali. Di dalam gelap malam, sebuah pesan dari Tuhan yang akan mengubah sejarah Israel segera disampaikan kepada bocah tersebut. Suara itu datang kembali memanggil Samuel. Dengan gemetar Samuel menjawab, "Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu mendengar." Tuhan menyatakan bahwa ia akan menghukum keluarga Eli karena anak-anaknya yang bejat dan Eli yang membiarkannya. Samuel merasa takut untuk menceritakan penglihatan itu kepada Eli. Namun keesokan harinya Eli mendesak Samuel untuk tidak menyembunyikan apapun. Setelah mendengar semuanya, Eli hanya bisa pasrah dan berkata, "Biarlah Tuhan melakukan apa yang baik di matanya." Samuel tumbuh dewasa dan Tuhan menyertai dia. Tidak satu pun dari firman yang disampaikan Tuhan melalui Samuel jatuh ke tanah. Seluruh Israel dari dan sampai Beersheba tahu bahwa Samuel telah dipercayakan menjadi nabi Tuhan. Pengaruh Samuel meluas ke seluruh negeri, memulihkan iman Israel yang sempat meredup. Namun ujian besar sedang menanti di depan mata. Bangsa Filistin yang telah mengumpulkan kekuatan kembali bergerak maju untuk melancarkan serangan besar-besaran. Israel terpukul hebat dalam pertempuran pertama melawan Filistin. Dalam keputusasaan yang tidak mendasar, para tetua Israel memerintahkan agar tabut perjanjian dibawa ke medan perang, agar mereka selamat. Tabut itu tiba di perkemahan Israel dan disambut dengan sorak-sorai yang menggelegar hingga bumi bergetar. Pasukan Filistin ketakutan mendengar kehadiran Allah Israel di pihak lawan. Mereka berkata bahwa mereka harus berjuang seperti pria agar tidak menjadi hamba bagi orang Ibrani. Mereka menyerang dengan lebih ganas dari sebelumnya. Samuel tidak ada di sana. Tabut itu berada di tangan orang-orang yang salah dan nasib bangsa Israel sedang berada di ujung tanduk. Israel kalah telak dalam pertempuran kedua. 30.000 tentara gugur, tabut perjanjian dirampas oleh bangsa Filistin dan kedua anak Eli, yaitu Hofni dan Pinehas tewas. Di medan perang, seorang pelari dari suku Benyamin berlari ke Sailo dengan pakaian terkoyak dan tanah di atas kepalanya. Ia memberitahu Eli tentang kekalahan besar tersebut. Ketika ia menyebutkan bahwa tabut Allah telah dirampas, Eli terjatuh dari kursinya, patah lehernya, dan mati. Bangsa Filistin membawa tabut Allah ke Asdod dan menaruhnya di kuil Dagon di samping patung dewa mereka. Namun keesokan paginya, patung Dagon tersungkur di hadapan tabut Tuhan. Ketika mereka mendirikannya, kembali keesokan harinya, patung itu hancur berkeping-keping. Penyakit tumor mulai melanda penduduk Asdod, Gath, dan Ekron. Bangsa Filistin menyadari bahwa tabut Allah Israel membawa malapetaka yang tidak sanggup mereka tangani. Bangsa Filistin memutuskan untuk mengembalikan tabut itu ke Israel. Mereka menaruhnya di atas sebuah kereta baru yang ditarik oleh 2 ekor lembu yang menyusui. Mereka membiarkan lembu itu berjalan sendiri tanpa kusir menuju ke arah wilayah Israel. Jika lembu itu pergi ke arah Bet-Shemesh, maka itulah bukti bahwa bencana itu berasal dari Tuhan. Kereta itu terus bergerak melintasi perbatasan. Orang-orang Bet-Shemesh sedang menuai gandum di lembah, dan mereka melihat kereta itu datang. Samuel memperhatikan dari kejauhan dengan perasaan cemas. Tabut itu kembali, namun kemurnian Israel sudah tercemar oleh kekalahan dan trauma. Mereka tidak lagi sama. Samuel mengumpulkan seluruh bangsa Israel di Mizpah. Mereka melakukan pertobatan, besar-besaran, mencurahkan air sebagai tanda penyesalan, dan berpuasa. Bangsa Filistin mendengar tentang perkumpulan itu dan segera mengirim pasukan untuk menyerang. Israel ketakutan, tetapi Samuel mempersembahkan korban bakaran dan berseru kepada Tuhan.
Tuhan menjawab dengan guntur yang sangat besar sehingga pasukan Filistin menjadi kacau, balau dan mereka dipukul mundur oleh Israel. Samuel memimpin Israel sebagai hakim sepanjang hidupnya. Ia berkeliling dari kota ke kota untuk mengadili perkara. Namun, usia Samuel semakin lanjut. Ia mengangkat anak-anaknya menjadi hakim di Bersheba, tetapi mereka tidak berjalan di jalan Tuhan. Mereka menerima suap dan memutarbalikkan keadilan. Para tua-tua Israel datang kepada Samuel di Rama dan menuntut sesuatu yang akan mengubah wajah bangsa itu selamanya. Para tua-tua berkata, "Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami seperti semua bangsa-bangsa lain." Samuel sangat sakit hati karena ia merasa ditolak. Namun Tuhan memerintahkan Samuel untuk mendengarkan mereka, karena bukan Samuel yang mereka tolak, melainkan Tuhan. Samuel mulai mencari pria yang layak menjadi raja pertama Israel. Di suatu tempat seorang pemuda bernama Saul dari suku Benyamin sedang mencari keledai ayahnya yang hilang tanpa menyadari bahwa takdirnya telah ditentukan. Samuel bersiap untuk mengurapi raja pertama, sementara awan mendung perang saudara dan tantangan baru berkumpul di ufuk. Israel akan segera memiliki raja, namun harga yang harus dibayar mungkin lebih besar dari yang mereka bayangkan. Cerita terus berlanjut. Samuel berdiri di depan pemuda bernama Saul dengan tangan yang gemetar karena usia dan keyakinan ilahi. Ia menuangkan minyak kudus ke atas kepala Saul. Samuel berkata bahwa Tuhan telah mengurapi Saul menjadi raja atas umat miliknya. Saul terpilih bukan karena kekuatan fisiknya semata, melainkan karena Tuhan memilihnya untuk memimpin Israel dalam masa transisi yang genting. Upacara rahasia itu menjadi saksi bisu berakhirnya era para hakim yang penuh gejolak dan dimulainya era monarki yang penuh dengan janji serta ancaman baru. Di hadapan seluruh bangsa Israel yang berkumpul di Mispa, Samuel berdiri untuk terakhir kalinya dalam kapasitas sebagai pemimpin tunggal. Ia menantang bangsa itu untuk memberikan kesaksian jika ia pernah mengambil milik siapapun atau bertindak curang selama kepemimpinannya. Seluruh rakyat bersaksi bahwa Samuel telah hidup jujur dan adil. Samuel kemudian memberikan pidato perpisahan yang tajam, mengingatkan mereka bahwa meskipun mereka kini memiliki raja, keselamatan mereka tetap bergantung pada ketaatan kepada Tuhan. Ia berjanji untuk tidak berhenti mendoakan mereka. Kisah ini dimulai dari keberanian Yefta yang terbuang, berlanjut pada kekuatan Simson yang luar biasa namun penuh tragedi, hingga keteguhan Samuel yang membangun kembali fondasi spiritual bangsa Israel. Sepanjang sejarah ini, satu pola tetap terlihat jelas. Ketika Israel melupakan Tuhan, mereka jatuh ke dalam penindasan musuh. Namun, setiap kali mereka berseru meminta pertolongan, Tuhan membangkitkan penyelamat. Masa hakim-hakim adalah cerminan dari hati manusia yang tidak stabil, yang selalu membutuhkan pemimpin ilahi. Kini, dengan hadirnya Saul, Israel memasuki babak baru, di mana tanggung jawab seorang raja akan diuji di hadapan Tuhan dan sejarah. Era hakim-hakim telah usai, namun pelajaran yang ditinggalkannya akan kekal. Yefta mengajarkan arti pengorbanan dan sumpah yang berat. Simson mengajarkan bahwa kekuatan fisik tanpa kontrol diri adalah sia-sia, dan bahwa kasih karunia Tuhan selalu tersedia bahkan bagi mereka yang telah hancur. Samuel mengajarkan bahwa ketaatan dan doa adalah senjata yang lebih kuat daripada pedang manapun. Israel kini berdiri sebagai sebuah kerajaan di bawah kepemimpinan Saul, namun bayang-bayang masa depan tetap menggantung. Apakah mereka akan menjadi bangsa yang setia? Atau akankah mereka kembali tersesat? Sejarah Israel baru saja memasuki babak yang paling menentukan. Perjalanan dari seri 1 hingga seri akhir menggambarkan dengan jelas bahwa setiap pemimpin yang Tuhan bangkitkan, Yefta, Simson, hingga Samuel adalah cerminan dari kasih setia Tuhan kepada umat yang seringkali memberontak. Meskipun manusia penuh dengan kelemahan, kebodohan, dan dosa, rencana Tuhan tetap teguh untuk memelihara umatnya. Seri ini ditutup dengan transisi yang monumental, dari zaman di mana setiap orang berbuat apa yang benar
menurut pandangannya sendiri, menjadi sebuah bangsa yang kini dipersatukan di bawah satu mahkota, sebuah penutup bagi masa hakim-hakim, sekaligus awal yang mendebarkan bagi masa depan Israel yang penuh dengan pergumulan iman dan kejayaan. Apabila Anda terberkati dengan kisah Alkitab ini, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan cerita Alkitab selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.